Perkenalkan, nama saya Putu Puspadewi Kusuma Putri dengan nomor UKG 2015 022 50168. Saya adalah guru ekonomi yang bertugas di SMA Negeri 1 Susut, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, yang sekaligus sebagai mahasiswa dalam jabatan kategori 1 di Universitas Tanjung Pura. Ini adalah formulir pendaftaran uji kompetensi saya. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan praktek pembelajaran secara luring untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Susut, Kabupaten Bangli, kelas 10 MIPA 4 dengan materi kebutuhan. Mari kita simak video berikut ini. Om Santi 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 Om. Persatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Anjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Baik, untuk memulai aktivitas kegiatan pembelajaran kita kali ini, Ibu mohon Agung Ketua Kelas untuk memimpin doa. Berdiri. Sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oh iya, tadi Ijuk bilang dia sakit ya hari ini. Terus yang lagi satu, Atta? Jin. Baik, 2 orang yang tidak hadir ya. Sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran, seperti biasa kita melakukan apa? Semut? Gajah? Aktivitas pembelajaran kita kali ini tentang materi apa? Masih ingat? Ya, kita lanjutkan dengan materi kebutuhan. Nah, adapun pembelajaran kita minggu lalu tentang materi apa, anak-anak? Masih ada yang ingat nggak tentang materi kelangkaan? Sastika? Kelangkaan merupakan karakteristik manusiawi. Kelangkaan terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Ya, ketika kita berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang tidak terbatas. Ada lagi nggak pendapat? Tika ya? Wita ya? Wita. Kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Ya, sama. Ya, pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas. Ibu minta lagi satu pendapat. Sani. Kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Oke. Jadi, materi kita yang minggu lalu itu sudah kalian benar-benar pahami. Kita masuk ke materi sekarang, itu materi tentang kebutuhan. Nah, jadi di materi kebutuhan ini tujuan pembelajarannya. Nah, terlihat anak-anak? Terlihat ya? Jadi melalui model pembelajaran discovery learning. Jadi discovery learning itu adalah discovery ya, perjalanan. Kalau learningnya itu tentang pembelajaran. Jadi di sini di pembelajaran discovery learning ini lebih mengintenskan kalian itu untuk lebih banyak berliterasi, mencari literatur dari buku paket, nantinya dari media sosial, ataukah dari artikel-artikel yang mendukung untuk kegiatan pembelajaran kita. Penilaiannya, 1 itu nanti ada penilaian sikap, yang kedua penilaian
pengetahuan. Yang ketiga itu penilaian apa? Jadi bagaimana kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi. Setelah mengidentifikasi gambar elektronik dalam teks PowerPoint di layar, itu kalian anak-anak mampu menjabarkan pengertian kebutuhan. Nah, yang kedua nanti bisa menguraikan faktor-faktor kebutuhan. Kebutuhan manusia itu tentu berbeda-beda. Nah, yang ketiga nanti anak-anak mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Nanti mungkin ada faktor lingkungan, itu ada faktor peradaban, ya banyak ya, nanti kita pelajari. Terus yang kedua itu nanti mampu mengklasifikasikan macam-macam kebutuhan dengan benar. Terus nanti dari kita mempelajari materi tersebut itu ada rasa kalian ingin tahu, ada kerjasama nanti di antara kelompok, nanti ada disiplin di sini yang ibu minta itu. Jadi kalian tidak boleh bekerja sendiri. Jadi LKPD yang ibu berikan nanti itu kalian ketua kelompok itu mengorganisir kepada temannya. Jadi nanti di sana ada kerjasama. Itu tujuannya. Kita masuk ke stimulus yang pertama. Nah, terlihat nggak gambarnya yang pertama? Ibu tampilkan ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu bisa terlihat nggak gambar tentang karikatur apa itu? Ya, lingkungannya, artinya cuacanya dalam cuaca panas. Jadi di sana kebutuhan apa yang terlihat? Ya, ayo siapa? Ada yang bisa menjelaskan? Gambar pertama? Siapa? Ayo Pirji. Pada gambar pertama itu yang terlihat bahwa dia itu sedang kepanasan karena matahari itu sangat terik. Ya. Dan yang dibutuhkan itu adalah air minum dan juga pakaian yang longgar. Ya, jadi kebutuhan lingkungan cuaca yang teramat panas dan terik, kita memerlukan pakaian yang lebih longgar. Terus kita memerlukan juga air minum agar kita tidak dehidrasi. Nah, gambar yang kedua. Pada gambar kedua, di sana karena faktor lingkungan. Di sana kan terlihat di daerah pegunungan. Di Ya. sana memerlukan pakaian yang lebih tebal dan peralatan. Ya, jadi beneran ya. Di sana cuaca pegunungan dipenuhi dengan salju. Jadi kita memerlukan pakaian yang lebih hangat, mungkin jaket yang lebih tebal, mungkin pakai syal, jadi lengkap ya. Jadi biar tidak kedinginan. Nah, gambar yang ketiga, jelas nggak gambar yang ketiga? Jelas ya. Gambar yang ketiga, di sana kelihatan ada apa? Dua orang siswa yang sedang membeli buku. Jadi di sana terlihat kebutuhan pendidikan. Jadi kita ingin belajar, kita ingin mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Jadi mereka butuh akan buku. Jadi mereka membeli buku. Nah, yang keempat, gambar keempat ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Kebutuhan akan sekarang, boleh. Itu kebutuhan seorang dokter. Jadi dokter itu perlu stetoskop untuk memeriksa pasien. Nah, itu jadi empat hal ini mempengaruhi faktor-faktor. Ini juga yang dimaksud dengan faktor-faktor kebutuhan, bahwa faktor kebutuhan antar seorang itu berbeda-beda. Nah, untuk memahami hal ini lebih lanjut, Ibu tampilkan video pertama ya. Kita simak video pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kamu ini masih aja seperti dulu.
Kita makan di McD aja lah. Wah, kamu kan tahu sendiri, aku nggak bisa makan makanan McD. Ayolah, kita ngobrol di McD aja, biar santai. Makan di warteg juga bisa santai, murah loh. Nah, aku di McD aja deh. Ya udah deh, kita makan di tempat selera kita masing-masing. Aku udah cek-cekin ya. Yopi, video call aja bro. Apakah kamu pernah mengalami situasi seperti ilustrasi tadi? Situasi tadi menjadi salah satu faktor penyebab kebutuhan masing-masing tidak sama. Lantas, faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia? Selamat datang. Irasaimasu. Menterinya panjang sekali. Aku mau beli tiket travel ke Eropa gimana nih? Mana nih? Minta uangnya. Aduh, gimana nih? Minta uangnya untuk makan. Gimana nih? Cari tinggal konser orkestra di Eropa nih. Aduh. Ilustrasi tadi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Kondisi ekonomi sangat mempengaruhi jenis kebutuhan dan cara memenuhi kebutuhan seseorang. Kebutuhan orang kaya cenderung lebih banyak dan bahkan mewah dibandingkan dengan kebutuhan orang yang penghasilan rendah atau miskin. Aku lapar, mau makan ikan bakar di mana ya? Aku harus pakai kuda. Boleh kakak, silakan makan di warung Mari juga. Lapar, ada ikan bakar? Ada kakak, silakan duduk dan selamat menikmati. Perhatikan orang-orang yang ada di daerah pantai. Yeay, sampai juga ikut kebutuhan. Suami, kemana semua di sini? Ada segininya, butuh pakaian yang lebih tebal lebih. Manusia yang hidup di daerah dingin seperti Kutub Utara akan membutuhkan pakaian yang hangat dan tebal. Ilustrasi tadi adalah faktor lingkungan sosial budaya yang mempengaruhi kebutuhan hidup manusia. Namun, untuk mempertahankan hidup menuntut manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis berupa makanan, minuman, dan pakaian. Alat pemuas kebutuhan diambil di sekitar tempat tinggal. Dengan demikian, kondisi lingkungan suatu daerah sedikit banyak mempengaruhi cara hidup dan kebutuhan manusia yang tinggal di dalamnya. Dari rangkuman video tadi, berarti kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah satu, faktor lingkungan. Yang kedua, faktor yang ketiga, faktor adat. Terus yang terakhir, nah, ada yang bisa mendefinisikan nggak masing-masing? Kalau faktor lingkungan itu apa? Ada? Tani, apa itu faktor lingkungan? Kan ada yang tinggal di daerah panas, Ya. memerlukan baju yang sedikit longgar, dan ada yang tinggal di daerah dingin, memerlukan baju yang hangat Ya. dan tebal. Itu dari faktor lingkungan. Jadi di faktor lingkungan tersebut di gambar pertama itu cuaca dingin. Jadi kita memerlukan pakaian yang lebih hangat, lebih tebal, mungkin perlu tungku perapian dan lain sebagainya ya. Nah, yang kedua itu faktor agama. Kita ada berapa agama di Indonesia? Ada 6. Kenapa kok bisa faktor agama itu mempengaruhi kebutuhan? Coba Ayu. Karena kan setiap agama itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya kalau di Bali itu ada hari rayanya berbeda juga dengan agama yang lain. Ya, jadi misalnya kalau kita Hindu, kita mempunyai banyak upacara adat berbeda dengan agama-agama yang lain. Yang terakhir itu faktor Inilah 4 faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Kegiatan selanjutnya kita akan mengadakan diskusi
kelompok. Ibu persilakan kalian mencari kelompoknya masing-masing. Sudah, mana kelompok 1? Kelompok 1 diketuai oleh Ayu. Kelompok 2? Kelompok 3? Sudah, kelompok 4? Kelompok 5? Ya. Jadi masing-masing kelompok itu Ibu berikan satu LKPD, satu materi ajar. Nah, sebelum kita melangkah ke LKPD, apa sih pengertian kebutuhan? Dari kelompok 1, Astika. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan guna mencapai taraf hidup sejahtera. Oke. Ada lagi? Ibu minta lagi satu pendapat dari kelompok berapa? Kelompok 5, Rani. Pada dasarnya, kebutuhan berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup manusia. Dapat disimpulkan, kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan guna mencapai taraf hidup yang sejahtera atau meningkatkan taraf hidup. Ya, meningkatkan taraf hidup. Jadi kebutuhan itu segala sesuatu yang diperlukan untuk melangsungkan hidup guna meningkatkan taraf hidup sejahtera. Sekarang kita lanjut ke diskusi. Baca dulu petunjuknya, petunjuk LKPD-nya. Tulis nama kelompoknya ya. Nah, diskusikan pernyataan masalah yang diberikan bersama dengan teman kelompok Anda. Tuliskan jawaban pada kolom yang telah disediakan. Setelah mengerjakan soal, sebaiknya memeriksa ulang jawaban. Ingat, identitas kelompok itu ya. Di tahap observasi. Kalau di gambar 1 ini, kira-kira ini termasuk kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Berdasarkan intensitas. Kalau yang gambar 2? Berdasarkan intensitas. Berarti 1, 2 dan 3. Ini gambar yang ketiga? Berdasarkan intensitasnya. Intensitasnya tentang Kebutuhan apa? tersier. Ya, kebutuhan. Yang berarti gambar 1 tentang kebutuhan Primer. Kedua? Sekunder. Ini Tersier. lanjutkan. Ya. Jadi itu identifikasi masalahnya. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan umum, ada kebutuhan sekarang, masa akan datang, jasmani, dan kebutuhan rohani. Lanjutkan ya sama kelompok ya. Jadi kebutuhan akan pendidikan. Ini Primer. ya, kebutuhan akan tempat tinggal. Terus ini Tersier. ya, tersier. Jadi kalau ini dia gambar ini Pendidikan. ya, dia antara ini dan Kebutuhan. iya, jadi dia berpikir mana yang dimaksud dengan kebutuhan, mana yang dimaksud dengan keinginan. Nah, jadi dari sini kalian bisa menstimulus. Nah, dari pertanyaannya, misalnya kalian diberikan berapa uang saku bulanan, jadi kalian bisa mendefinisikan. Definisikan mana kebutuhan yang kalian perlukan. Ya, jadi di tahap observasinya ada kebutuhan primer, benar. Nih, kebutuhan sekunder dan tersier. Nah, ada kebutuhan individu, ada kebutuhan umum ya. Kebutuhan sekarang, kebutuhan masa yang akan datang, jasmani, rohani. Tahap pengolahan datanya sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, ada kelompok yang sudah siap untuk tampil presentasi ke depan? Kelompok 1 siap? Baik semuanya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang LKPD yang sudah kami kerjakan. Yaitu yang pertama dari tahap stimulus. Yaitu akan dijelaskan oleh Sastika Paramita. Tahap stimulus, setiap orang mempunyai kebutuhan yang banyak sekali jumlahnya dan tidak terbatas. Di sini kelompok kami mempunyai kebutuhan 400.000 per bulannya. Di antaranya termasuk ke dalam uang bensin, uang minuman, LKS, snack, kuota, dan skincare. Baik, tahap yang kedua yaitu tahap observasi. Di sini kami mengamati
jenis-jenis kebutuhan melalui media gambar yang telah disediakan pada LKPD. Yang ketiga yaitu tahap pengumpulan data. Pada tahap ketiga akan dijelaskan oleh Dewayu Agung Pranyandari. Dari gambar 1 yang bisa diamati adalah jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya tentang kebutuhan primer, yaitu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidupnya. Dari gambar 2 yang bisa diamati adalah kebutuhan berdasarkan intensitasnya tentang kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang dipenuhi serta kebutuhan primer. Dari gambar 3 yang bisa diamati adalah jenis kebutuhan berdasarkan intensitasnya tentang kebutuhan tertier, yaitu kebutuhan yang bersifat mewah, pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan status sosial. Dari gambar 4 menunjukkan bahwa petani membutuhkan cangkul. Jenis kebutuhan tersebut berdasarkan subjek yang membutuhkan, yaitu tentang kebutuhan individu. Pada gambar 5 menunjukkan gambar jembatan. Jenis kebutuhan tersebut berdasarkan subjek yang membutuhkan tentang kebutuhan umum. Pada gambar 6 menunjukkan jenis kebutuhan berdasarkan waktunya tentang kebutuhan sekarang, yaitu kebutuhan yang sepenuhnya tidak dapat ditunda, seperti orang sakit harus segera berobat. Pada gambar 7 menunjukkan jenis kebutuhan berdasarkan waktunya tentang kebutuhan masa yang akan datang. Pada gambar 8 menunjukkan gambar makanan. Makanan termasuk jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani yang berhubungan dengan tubuh kata fisik manusia. Pada gambar 9 menunjukkan gambar orang sedang berlibur. Liburan termasuk jenis kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan rohani yang berhubungan kejiwaan atau hati seseorang. Baik, kita akan lanjutkan ke tahap yang keempat, yaitu tahap pengolahan data. Akan dijelaskan oleh Arta Wiguna. Klasifikasikanlah alat pemuas kebutuhan kelangsungan hidup adalah 1. Dari segi cara memperoleh barang ekonomi, barang bebas, barang elit. 2. Dari segi cara penggunaan barang konsumsi, barang produksi. 3. Dari segi hubungannya dengan barang lain, barang substitusi, barang komplementer. 4. Dari segi proses pembuatannya, barang mentah, barang setengah jadi, barang jadi. Saya akan lanjutkan kepada tahapan yang kelima, yaitu tahap pembuktian. Di sini saya sendiri akan menjelaskan. Yang pertama ada pertanyaan. Coba tuliskan kebutuhan yang harus kalian penuhi. Kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu yang pertama bensin, yang kedua minuman, yang ketiga makanan, yang keempat LKS. Pertanyaan kedua, berapa uang yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan tersebut? Di sini kami membutuhkan sekitar 300-an. Apakah uang kalian cukup untuk memenuhi kebutuhan? Uang kami cukup untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya uang kami tidak cukup, kami akan mementingkan terlebih dahulu kepentingan yang sudah sangat mendesak atau tidak bisa diundur. Dan pertanyaan yang terakhir, bisakah kalian membedakan antara kebutuhan dan keinginan? Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan guna mencapai taraf hidup sejahtera. Sedangkan keinginan itu kebutuhan yang sudah melebihi dari kebutuhan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi tadi teman-temannya sudah mempresentasikan dari kelompok 1. Silakan sesi tanya jawab. Dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Jadi kan kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk keberlangsungan atau mempertahankan kehidupannya. Nah, apa yang terjadi jika kebutuhan itu tidak terpenuhi? Apa yang terjadi jika kebutuhan itu tidak terpenuhi? Jika kebutuhan yang tidak terpenuhi itu yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan, maka manusia tersebut akan mengalami kesengsaraan dalam hidupnya. Maka setiap manusia harus berusaha dan bekerja keras agar bisa mencukupi hidupnya dan hidupnya akan makmur. Jika kebutuhan tersebut kebutuhan primer, maka yang terjadi adalah bisa saja manusia tersebut akan melakukan tindak kejahatan. Contoh, jika tidak makan, manusia bisa melakukan hal nekat dengan mencuri.
Tetapi jika kebutuhan tersier atau sekunder hal tersebut masih dapat ditoleransi. Baik, di kelompok 2 gimana? Bisa diterima? Bisa. Silakan lanjut lagi. Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 4, silakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Kenapa kebutuhan manusia dikatakan bersifat terbatas? Mengapa kebutuhan manusia Dikatakan bersifat terbatas. ya dikatakan bersifat terbatas? Siapa yang ingin menjawab dari kelompok 1? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Mengapa setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda? Karena kebutuhan manusia tergantung pada individunya masing-masing. Selain itu, tingkat kepuasan manusia yang berbeda-beda juga menjadi penyebab mengapa kebutuhan manusia juga berbeda-beda. Karena ada satu manusia yang bisa mencapai kepuasan saat hanya mengonsumsi satu jenis barang. Kebutuhan timbul karena adanya tuntutan fisik dan psikis agar hidup layak sebagai manusia, sehingga kebutuhan manusia semakin beraneka ragam dan tidak cepat puas. Contohnya, saat sudah mendapatkan sesuatu maka akan muncul kebutuhan lainnya, seiring dengan situasi dan kondisi. Ketika lapar, kita sudah makan nasi dan lauk seadanya, tetapi bersifat keinginan untuk memakan burger. Ketika kita melihat iklan McD di gadget, nah disinilah peran kita bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Oke, itu kenapa kebutuhan kita bersifat terbatas. Gimana kelompok 4? Bisa diterima? Bisa. Jadi Ibu kembalikan ke kelompok 1, bisa disimpulkan? Baik, di sini saya akan menyimpulkan tentang isi LKPD ini dari tahap 1 hingga tahap 5. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mempertahankan kelangsungan guna mencapai taraf hidup sejahtera. Perbedaan kebutuhan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor agama, adat istiadat, peradaban. Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam ini diperlukan alat pemuas kebutuhan, yaitu yang pertama dari segi memperoleh ada barang ekonomi, barang bebas, dan barang elit. Yang kedua dari segi cara penggunaan ada barang konsumsi, ada barang produksi. Yang ketiga dari segi hubungan dengan barang lain, yaitu ada barang substitusi dan barang komplementer. Dan yang terakhir dari segi proses, yaitu ada barang mentah, setengah jadi, dan barang jadi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak. Baik, demikian penampilan dari kelompok 1. Kita berikan aplaus ya. Nah, itu penampilan dari teman-teman kalian semua ya. Jadi semua kelompok sudah tampil ke depan. Nah, jadi sesi selanjutnya kita akan melakukan post test. Mana? Cari namanya ya. Maria. Ini aja nanti bawa ke belakang ya. 1, 2, 3, 4, 6 ya. 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya. Satu lagi satu. Sudah ya? Sudah, jamnya udah selesai. Agung, boleh Ibu minta tolong?
kumpulkan postesnya bersama LKPD. Postes tadi sudah selesai, jadi kalian sudah memberikan yang terbaik ya. Tadi beberapa orang itu sudah sempat ibu periksa, itu plus 2 jempol buat kalian ya. Materinya sudah kalian benar-benar pahami. Nanti dipelajari lebih lanjut lagi di rumah, dibuka-buka buku LKS-nya. Sebelum kita mengakhiri dan sebelum kita simpulkan, ibu ingin mengetahui sejauh mana materi kita kali ini kalian serap ya. Jadi ibu ingin mendapatkan manfaat apa sih dari kita mempelajari kebutuhan. Silakan Ayu. Jadi manfaat yang kita dapatkan dalam mempelajari kebutuhan ini yaitu yang pertama, kita bisa mengatur uang untuk membeli kebutuhan yang benar-benar penting terlebih dahulu. Yang kedua, kita dapat membedakan mana itu kepentingan dan mana keinginan. Yang ketiga, kita bisa mengetahui pengertian dari kebutuhan, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan, dan apa saja alat pemuas kebutuhan. Oke, itu manfaat yang diceritakan oleh Ayu ya. Jadi dari manfaat kita mempelajari kebutuhan, jadi banyak hal yang kita ketahui ya. Apa itu pengertian kebutuhan? Jadi kita bisa membedakan mana antara kebutuhan dan keinginan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut. Ada alat pemuas kebutuhan. Ibu minta lagi satu dari kalian. Cynthia, silakan. Ada banyak manfaat, yaitu salah satunya sebagai manusia, uang merupakan alat transaksi yang tidak dapat dihindari dan semua orang pasti membutuhkannya. Fungsi uang adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari agar dapat mengatur keuangan dalam hidup manusia, maka dibutuhkannya pemahaman atau mempelajari ilmu tentang kebutuhan. Ya, itu dari yang Ayu berikan definisinya. Apa manfaat mempelajari kebutuhan itu, bagaimana kita mengolah uang saku yang diberikan oleh orang tua. Jadi kita bisa membedakan mana kebutuhan kita sebagai peserta didik, mana keinginan. Jadi pergunakanlah uang saku yang diberikan oleh orang tua itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi dari materi yang kita pelajari hari ini, jadi dapat ibu simpulkan bahwa kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup agar kita bisa sejahtera. Nah, di sini kita juga belajar faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan tersebut. Ada faktor apa? Ada faktor lingkungan, ada agama, ada adat istiadat, dan ada peradaban. Nah, itu yang kedua faktor-faktornya. Yang ketiga itu kita jenis-jenis kebutuhan. Ada kebutuhan intensitas, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Lagi ada kebutuhan berdasarkan waktunya, juga kebutuhan berdasarkan sifatnya. Itu ada 4 macam faktor kebutuhan. Nah, yang terakhir itu adalah alat pemuas kebutuhan. Nah, di sini ada dari segi cara memperolehnya, dari segi cara penggunaannya, dari segi hubungannya dengan barang lain, dan dari segi proses Nah, demikianlah tahapan-tahapan kita mempelajari materi kebutuhan. Sebelum ibu akhiri, ada yang ditanyakan? Tidak? Ada yang tidak dipahami? Tidak? Jadi untuk kali ini, udah pembelajaran kali ini, ibu sangat berterima kasih sekali kepada kalian. Kita mengucap syukur ya, pembelajaran kali ini berlangsung dengan lancar. Kalian sudah aktif, sudah mampu bekerja sama, sudah bersikap disiplin. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri dengan berdoa. Ibu mohon Agung untuk memimpin doa. Kita mengakhiri pelajaran. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Rama Santi. Om Santi Santi Santi.